Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali, masih suasana daring pandemi di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pekan ini di materi yang ke-9 tentang metode pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Pekan lalu feedback dulu ya. Pekan lalu kita membahas materi ke-8 tentang alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Kita lihat di Google Classroom hasil diskusi. Ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk larangan sebagai alat pendidikan itu maksudnya bagaimana, Pak? Apa ada syarat-syaratnya? Jadi larangan sebagaimana sudah saya jelaskan di materi ke-8, alat-alat pendidikan. Nah, termasuk larangan itu sama seperti punishment gitu. Jadi larangan itu sama seperti punishment atau hukuman misalnya gitu ya. Larangan, perintah, punishment, reward. Larangan, perintah, lawannya, kemudian hukuman, kemudian penghargaan, lawannya. Berarti berarti di sini larangan itu termasuk sebagai alat pendidikan karena dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, sebagaimana pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalil yang kita pakai ya, ada larangan. Misal larangan minum khamr, larangan berbuat maksiat. Nah, itu bagian dari pendidikan dan itu juga termasuk alat pendidikan. Nah, yang umum misalnya dilarang mencontek, misalnya gitu ya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan semua larangan. Itu semua termasuk alat pendidikan. Lebih rinci lagi nanti dituangkan dalam buku kode etik siswa misalnya gitu. Kode etik mahasiswa, dilarang mengeluarkan baju, dilarang menggunakan sepatu warna-warni. Nah, larang-larangan itu semua termasuk di dalamnya adalah alat pendidikan. Ada syarat-syaratnya tidak? Syarat-syarat itu semua ada di masing-masing tingkat satuan pendidikan, masing-masing di lokasi sekolahnya itu. Kalau di pedalaman misalnya dilarang memakai sandal, tapi di pedalaman itu kalau hujan becek, sangat-sangat becek, tanahnya lengket gitu ya. Kemudian apakah itu bisa diterapkan ya kan? Kalau begitu kalau diterapkan itu ya banyak yang tidak bisa masuk sekolah loh, pakai sepatu terus sepatunya becek, kotor semua, malah nggak fokus proses pembelajaran di kelas kan. Maka pakai sendal gitu atau ya dibuat syarat pakai sendal perjalanan atau tidak pakai alas kaki saat perjalanan tapi nanti cuci kaki di sekolah dipakai sepatunya misalnya gitu. Nah, itu syarat-syarat seperti itu berbeda di tiap-tiap tingkat satuan pendidikan. Tuh. Kemudian ada juga yang bertanya, alat pendidikan itu apakah hanya bersifat material saja? Apa karakteristik dari alat pendidikan bagi peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam? Karakteristik dari alat pendidikan bagi peserta didik itu adalah yang mendidik, ya, yang mendidik, yang memberi arahan, yang memberi arahan, apapun itu, baik itu punishment atau hukuman, larangan misalnya ya, yang kok begini dilarang konotasinya seperti negatif semua semua dilarang gitu ya, mengekang kreativitas, tapi kan sesuatu yang negatif yang tidak ada manfaatnya justru membahayakan si peserta didik. Jika itu ada larangan, itu termasuk bagian dari alat pendidikan, maka itu karakteristik yang memang harus dimiliki, harus dimiliki. Apakah bersifat material saja? Tidak, tidak hanya material. Ada lagi juga prinsip apa yang harus kita pegang agar menggunakan atau memanfaatkan alat pendidikan Islam itu dilakukan secara maksimal dan tidak bertentangan baik dengan Al-Quran maupun hadis. Sama tadi ya, yang mendatangkan manfaat, yang mengarahkan kepada kebaikan. Ya, tujuan kita kan mendidik, pendidikan, alat pendidikan ya.
Kalau alat itu tidak tujuan mendidik, justru membuat apa namanya si peserta didik itu eh, tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan kebaikan, yaitu di luar atau keluar dari prinsip pendidikan itu sendiri. Tuh, yang mendidik, yang mengarahkan. Apa yang membedakan alat pendidikan menurut filsafat Islam dengan alat pendidikan pada umumnya? Yang membedakan adalah itu tadi karakteristiknya, prinsipnya yang mendidik, yang mengarah kepada kebaikan. Misal kita dalam Islam ini ya, filsafat pendidikan Islam, ada larangan berbuat maksiat, ada perintah, ya alat larangan ya, perintah juga larangan, apa? Perintah juga alat, larangan juga alat pendidikan. Nah, itu tujuannya untuk apa? Mengenalkan tauhid, ya kan? Rukun iman, rukun Islam, sholat. Sholat itu untuk apa? Ya, punishmentnya yang tidak sholat berjamaah zuhur di sekolah itu misalnya ya, apa misalnya bersihkan toilet, bersihkan kamar mandi sekolah atau ngepel kelas gitu. Nah, itu punishment seperti itu juga tujuannya mendidik. An-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian juga apa namanya perencanaan yang baik itu juga bagian dari kebaikan, ya kan. Ayat tentang perencanaan misalnya peliharalah keluargamu, anak-anakmu, istrimu dari api neraka gitu. Itu kan dari dunianya saja sudah sedemikian perencanaannya untuk negeri akhirat gitu. Itu yang membedakan. Mungkin kalau secara umum, pendidikan secara umum tidak berorientasi kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya mau sekolah pakai baju bebas, misalnya pakai baju yang menurut adat kita kurang sopan sekalipun, yang penting kamu masuk sekolah menerima pelajaran, hanya transfer of knowledge jadinya ya. Tidak ada teladan di situ, tidak ada pengarahan yang kepada tauhid misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya perbedaan antara alat pendidikan Islam dengan umum. Kemudian ada lagi pertanyaan, di masa pandemi COVID ini, pembelajaran tingkat SD ke jenjang atas menerapkan metode pembelajaran berbasis virtual. Nah, itu gimana? Itu terkait alat-alatnya gimana? Daerah pelosok desa terkendala sinyal itu bagaimana? Jika demikian, yang seperti yang beredar di berita-berita itu kan, di pelosok-pelosok itu gurunya itu keliling door to door ke rumah peserta didiknya. Ya karena gimana lagi? Makanya di eh, mata kuliah yang lain atau di materi yang lain itu metode pembelajaran itu baik, tetapi metode pembelajaran yang lebih baik dari metodenya itu adalah gurunya. Metodenya baik, materinya baik, tapi gurunya tidak profesional, juga akhirnya alat metode materi yang baik itu dibawa atau diajar oleh guru yang tidak profesional, tidak menjadi baik. Nah, metode baik, gurunya baik, tapi ruh gurunya itu tidak ada. Ruh guru itu ya, jiwa keguruannya itu tidak ada. Dia hanya guru-guru aja gitu, guru sebagai pekerjaan, tidak menjiwai gitu. Nah, yang paling baik dari materi adalah gurunya. Yang paling baik dari guru adalah jiwa keguruan. Jika jiwa keguruan itu sudah ada di dalam diri setiap guru, setiap pendidik, maka apapun kondisinya seperti pandemi saat ini, masalah di lapangan di pedesaan terutama tidak ada sinyal, bahkan kategori kurang mampu semua siswanya, tidak punya HP Android gitu ya, tidak bisa daring, lawang sinyal aja tidak ada ya. Nah, itu gurunya door to door gitu ya. Jadi rumah-rumah terdekat itu solusinya, nanti misalnya 5-4 orang gitu ngumpul di rumah siapa gitu yang terdekat, di tengah-tengah gitu. Nanti gurunya nyamperin di situ menyampaikan materi. Kemudian ke eh,
dusun sebelahnya lagi, berapa orang siswa dari situ dikumpulkan, disampaikan lagi seperti itu. Dengan materi sekalipun atau misalnya dengan petugas, ada petugas satu guru, tidak setiap guru mapel lah gitu ya. Tidak setiap guru mapel, tapi ada satu guru. Nah, di situ menyampaikan materinya lewat video, misalnya disetelkan di laptop guru yang keliling ke rumah-rumah tadi. Itu semua menjadi solusi. Itu semua bisa dijadikan alat, pemanfaatan alat. Seperti ini, saya ada contoh misalnya, saya belum lama, bulan yang lalu itu diamanai menjadi juri penilaian video, video yang digunakan untuk menjadi media media pembelajaran. Ini di SD, ini tingkat SD kan. Ini misalnya mata pelajaran calistung, misalnya matematika gitu ya. Nah, ini misalnya dibuat semenarik mungkin gitu ya. Karena memang tidak boleh ngumpul di sekolah, belum boleh ngumpul, jadi belum masuk sekolahnya kan. Nah, bisa disiasati seperti ini misalnya. Nah, ini kebetulan saya di pas ya, pesantren anak soleh. Nah, ini video pembelajaran gitu kan. Nah, karena tadi yang ditanyakan anak SD ya, eh, ya memang metodenya seperti ini, dibuat menyenangkan kan. Ada medianya. Ini. Tuh. Tidak lama ini kan, hanya 13 14 menit. Sama seperti kita kuliah ini kan daring. Kita ini kuliah ini daring karena apa namanya, sudah dewasa semua. Yang penting model pemahaman, apalagi mata kuliah kita mata kuliah sosial ya, ilmu sosial. Hanya butuh pemahaman, saya menjelaskan, kita diskusi gitu. Nah, ini kan ini menggunakan dulu hasil evaluasi beberapa semester sejak pandemi itu langsung live daring, banyak yang terkendala sinyal, putus-putus, keluar masuk, akhirnya tidak maksimal mendengarkan, memahami materi yang saya sampaikan. Akhirnya saya dari hasil evaluasi beberapa semester saat pandemi, selama pandemi ini, akhirnya saya putuskan ya, tiap semester kan akhir semester saya ada kritik saran, ada pesan kesan yang diisi oleh siswa. Nah, akhirnya saya pakai video di YouTube ini. Saya buat video, saya upload di YouTube, bisa dilihat kapan saja. Misalnya saat di rumah tidak ada sinyal, pas kemana gitu, keluar ke kota ada sinyal, bisa di-download dulu kan di YouTube itu, nanti tonton di rumah bisa dipahami. Nanti didiskusikan, ditanyakan di kelasnya kita kan pakai Google Classroom. Itu semua eh, itu tadi tergantung jiwa keguruannya. Kalau jiwa keguruannya ada, itu tidak ada alasan lagi untuk berkeluh kesah, apa namanya, berpikiran pesimis gitu. Tuh. Kemudian ada lagi pertanyaan yang tentang ke-8 ini, alat-alat pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Bagaimana perintah yang baik terhadap anak yang kadang susah diajak belajar akibat COVID, bermain HP. Ini harus, guru itu kan bukan hanya transfer of knowledge, tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga menjadi teladan, juga menjadi motivator, juga menjadi translator, tortor yang lain lah gitu ya. Nah, memang di era pandemi ini ya, semua darurat ya, semua posisi darurat, dalam keadaan darurat. Saya aja ya juga pendidik, kebetulan juga harus mendidik anak saya, juga harus, anaknya banyak pada sekolah semua ya, harus mendidik satu-satu itu ya, apa namanya, mengarahkan, menemani saat daring ya. Kalau tidak ditemani, namanya anak kecil ya malah main-main kan, diarahkan dan diberi teladan gitu. Diberi teladan itu yang paling penting, apalagi sebagai orang tua ya. Ya, di dalam itu juga instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kan, di dalam kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka Belajar ini ya, memang dituntut orang tua itu berperan aktif gitu ya. Dan ini kesempatan, dulu sangat-sangat pure, pasrah ke sekolah, pulang-pulang sudah capek. Nah, ini justru
di era seperti inilah pure, tidak hanya orang tua sebagai orang tua, tapi berperan sebagai guru juga di situ, mengkawal putra putrinya, memperhatikan putra putrinya bagaimana semangatnya dijaga, kemudian kesehatannya, semua ya serba serba orang tua, tidak hanya menjadi orang tua saja tapi juga menjadi guru, menjadi dokter, menjadi itu. Ini memang di kondisi darurat seperti ini ya harus harus mau tidak mau, dan ini semua seluruh dunia mengalaminya gitu. Tuh, itu ya untuk alat-alat pendidikan. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang kesembilan tentang metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Definisi dulu apa sih metode itu? Metode itu di dalam Islam, bahasa Arab itu dikenal dengan torikoh, langkah-langkah atau strategis. Langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian yang dipersiapkan apa gitu. Nah, itu namanya metode, cara ya. Cara, langkah-langkah. Sedangkan dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua suku kata, meta dan hodos. Meta itu melalui, artinya hidos. Hidos itu berarti jalan atau cara. Jadi pakai cara apa, pakai jalan apa melaluinya gitu ya. Jadi metode itu cara. Nah, di dalam Al-Quran lagi-lagi ini kita mata kuliah filsafat pendidikan Islam ya, rujukannya harus ada ayat dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka untuk makalah, untuk jurnal pemikiran atau makalah, yang tugas untuk makalah, kemudian yang jurnal misalnya, itu wajib ada dalilnya gitu ya. Misalnya tentang metode, cara ini, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan metode gitu ya, petunjuk kepada metode yang lebih baik gitu ya. Ini inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada juga di An-Nahl ayat 89, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, ini bisa untuk rekan-rekan mahasiswa bisa, kalau bingung gitu ya, ini tentang alat-alat pendidikan mana sih ayatnya gitu. Sekarang kan ada prodi manajemen pendidikan Islam itu, filsafat pendidikan, apa, mata kuliah filsafat pendidikan Islam juga. Nah, itu sudah banyak di Google itu yang menjelaskan mana sih alat-alat, mana sih ayat yang masuk dalam materi masing-masing materi itu. Nah, ini namanya berijtihad ya, berijtihad karena Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa, universal. Itu bisa menjadi rujukan dan menjadi eh, pegangan umat Islam sampai nanti di akhir zaman. Itu mukjizat Nabi terakhir sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat gitu ya. Jadi universal, bisa semua ada di situ. Bukan berarti cocokologi itu ndak ya, tapi memang ya ada gitu loh. Dan kita sebagai ilmuwan, eh, sebagai ilmuwan ya dituntut untuk mencari referensi-referensi ayat-ayat, eh, apa, entah ayat kauniyah dan apa istilahnya itu, ya dari semua merujuk, umat Islam semua merujuk dari Al-Quran itu. Nah, kemudian metode-metode pendidikan Islam apa saja, faktornya apa kok menggunakan metode itu, dan contohnya apa. Nah, yang pertama dan paling utama dalam metode pendidikan Islam itu ya metode ceramah gitu ya, menyampaikan materi pendidikan melalui komunikasi satu arah. Nah, di pesantren-pesantren itu kan satu arah, tidak ada diskusi, tidak ada debat ya sama gurunya, sama kiainya. Nah, ini dalam Islam memang seperti ini. Sama Rasulullah kan juga seperti itu, menyampaikan metode ceramah. Oh, ini ada wahyu, sampaikan. Kemudian ada ranah diskusi sendiri, oh, dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak setiap dapat wahyu disampaikan diskusi debat, wah, tidak bisa, tidak terima, tawar menawar, ndak. Ini satu arah dia ya, yaitu dari pendidik, dari guru kepada peserta didik, one way traffic communication. Misalnya apa, tausiah, khutbah, itu kan juga pendidikan Islam. Nah, terutama khutbah Jumat kan,
tidak boleh ada lucu-lucuannya kan, harus mengingatkan pada ketakwaan rukunnya kan. Tuh. Kemudian yang kedua, metode soal jawab. Itu dengan cara jadi satu pihak memberikan pertanyaan, sementara pihak lain memberikan jawaban. Diskusi lah gitu ya. Nanti saling menyanggah gitu misalnya. Ini kelompok, misalnya kelompokan gitu. Halakoh gitu misalnya ya. Tuh. Atau dalam seminar itu biasanya sesi panel gitu misalnya. Tuh. Ini dalam pengajaran guru atau peserta didik dapat memberikan pertanyaan maupun jawaban. Kemudian yang ketiga, metode iktibar, yaitu pendidik yang dilakukan dengan cara mengambil pelajaran. Ini dalam Islam ada istilah metode iktibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Misalnya cerita sirah Nabawi, kemudian seperti kisah Fir'aun, ya kan, kisah Raja Namrud, kisah Korun, apalagi kisah-kisah lah, sirah-sirah gitu ya. Dan itu ada juga tidak hanya kisah yang fiktif, tapi itu nyata gitu ya, sebagai pembelajaran atau iktibar. Kemudian ada metode resitasi. Metode resitasi yaitu metode pendidikan dengan pemberian tugas. Biasanya metode ini terdiri dari tugas individu atau kelompok. Ya, misalnya tugas UAS, tugas apa gitu ya. Tugas mereview, tugas apalagi mengamati gitu ya, lapangan antara teori dan realita misalnya. Kemudian yang selanjutnya metode diskusi. Ini biasanya metode-metode yang digunakan dalam pendidikan Islam. Metode diskusi, presentasi makalah, metode tamsiliyah, perumpamaan. Jadi perumpamaan itu tadi mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Misalnya kaum Nabi Lut ya, misalnya yang sodomi gitu ya, lesbi gitu. Ini menjadi tamsiliyah, menjadi perumpamaan ya. Apalagi misalnya terjadi pendidikan tentang lingkungan hidup, terjadi banjir, bencana alam. Ini karena apa gitu. Karena melakukan merusakan lingkungan. Ini kan tamsiliyah. Jadi penerapannya menyesuaikan kebutuhan tempat dan masyarakat. Faktor-faktor yang digunakan metodenya ini khususnya dalam pendidikan Islam itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan tempat. Penerapan dalam kehidupan nyata ya, pendidikan, menyampaikan pendidikan itu kan dimanapun kapanpun dalam rangka dakwah, pendidikan Islam apalagi ya, dalam rangka dakwah, dalam rangka saling menasehati, dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya kan itu semua dalam rangka mengingatkan bahwasanya kita ini adalah hamba, bahwasanya di dunia ini untuk mencari bekal, untuk kehidupan yang kekal di negeri akhirat misalnya. Nah, itu semua metode-metode pendidikan Islam. Oke. Itu materi dari metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih bingung, silakan ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom. Saya akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.